Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita kembali belajar tematik di subtema 2, tema 7 ya, di pembelajaran 2. Oke, yaitu tentang teknologi sandang. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana proses dari pengolahan pakaian ya. Oke, kita baca teksnya dulu. Udin memiliki pakaian dari berbagai jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari ikuti kegiatan berikut. Bacalah dengan nyaring. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Nah, di sini ada tabel yaitu perbedaan pengolahan ataupun teknik ya, atau teknologi yang digunakan. Nah, di sini bahan dasar itu dimulai dengan kapas ya nak, kapas. Jadi kapas ini ada yang diolah dengan tangan. Ini kalau diolah dengan tangan. Kemudian ini diolah dengan mesin ya. Kemudian memintal si kapas tadi menjadi benang ya. Kita mengubah kapas menjadi benang. Ini menggunakan tangan dan ini menggunakan mesin. Dan yang berikutnya itu menenun ya. Menenun itu berarti dia membuat kain ya, membuat kain. Jadi benang-benang ini ditenun menjadi kain. Ini digunakan dengan tangan, sedangkan ini digunakan dengan mesin ya. Nah, tentunya ada perbedaan ya, dan ada pengaruhnya. Kalau dia menggunakan tangan tentu dia lebih lama, sedangkan dengan mesin itu lebih cepat. Dan yang kedua, kalau menggunakan tangan itu cenderung itu harganya lebih mahal ya nak, apalagi menenun karena dia waktunya lama. Sedangkan kalau kain yang dibuat dengan mesin, menggunakan mesin itu cenderung lebih murah ya. Jadi selain hemat di uangnya, hemat di waktu dan tenaga juga ya. Oke. Jadi itu dia perbedaan antara si menggunakan dengan tangan ini dan menggunakan dengan mesin. Oke, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Nah, di sini dia menggunakan tangan, kemudian kemudian berubah lagi ya. Ada progres ya ataupun kemajuan, ada perkembangan. Nah, di sini mesin jahit yang digerakkan dengan kaki. Kemudian yang berikutnya itu kain dijahit dengan mesin jahit modern ya. Tentunya ini lebih cepat ya, dan mungkin tidak membutuhkan waktu dan tenaga ya, tenaga yang banyak ya. Itu maksud ibu. Oke. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian ya. Jadi kita bersyukur karena Tuhan masih berikan pakaian. Nah, jadi karena perkembangan teknologi sandang itu semakin pesat ya, dan semakin maju. Jadi kita semua lebih gampang mendapatkan pakaian dan kita membelinya dengan harga yang terjangkau ya.
Jadi harga pakaian itu beragam. Walaupun begitu, ada yang murah, ada yang mahal. Walaupun demikian, semua manusia tetap bisa mendapatkan pakaian. Oke, salah satunya ya karena itu tadi ya nak, karena digunakan dengan mesin, bisa berproduksi, ataupun perusahaan itu bisa menghasilkan pakaian dengan cepat ya. Pertama dengan cepat, yang kedua karena dia cepat ya, dan tidak begitu banyak mengeluarkan tenaga, jadi lebih murah juga ya. Itu dia keuntungannya. Oke. Nah, sekarang anak-anak ibu coba buat isi cerita dari paragraf 1. Maksudnya di sini adalah mungkin kalimat utamanya ya, kalimat utama ataupun kalimat pokoknya ya. Di sini katanya kalimat pertama, tidak harus kalimat pertama, tetapi buat saja di situ kalimat utama. Kalimat utama itu berarti kalimat yang mewakili kalimat yang lain, kalimat pendukung. Oke, contoh, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Nah, di sini bahan dasar pakaian itu, nah inilah yang mewakili kalimat yang berikutnya. Bahan dasar pakaian kan banyak ya, ada kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulut sutra, dan bulu domba. Nah, itu bahan dasar pakaian. Nah, berarti ini kalimat yang pertama ini yaitu kalimat utamanya ya. Jadi anak-anak ibu kerjakan ya di halaman 76. Oke, dan yang berikutnya yaitu PKN. Ini PKN ya, jenis pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian. Oke, dimulai dari menanam pohon kapas, bunga kapas ya. Kemudian kapas ini dipintal menjadi benang. Setelah itu benang ini ditenun menjadi kain. Kain ditenun menjadi kain, kemudian membuat pola baju. Oke, setelah itu dia menjahit bajunya dan jadilah bajunya ya. Amatilah gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam bukan? Tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Oke, yang pertama itu ada petani kapas ya, berarti dia tugasnya menanam kapas. Yang kedua, mungkin kamu tuliskan di sini pemintal kapas ya. Tugasnya yaitu memintal kapas ya. Yang ketiga, nah di sini ada penenun. Nah, tugasnya apa? Ya, kerjakan ini anak nomor 1 sampai nomor 2 sampai 6. Nah, itu saja tugasnya ya. Jadi bahasa Indonesia dan PKN. Oke. Terima kasih anak-anak ibu, dikerjakan dengan baik ya.